Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ketujuh dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Al-Ma'qidul Khamis, simpul yang kelima adalah sulukul jaddah al-musilah ilaih, yaitu kita menempuh jalan yang menyampaikan kepada ilmu. Kalau kita memang mengagungkan ilmu, maka kita tempuh jalannya. Karena ilmu ini dia sudah memiliki jalan sendiri. Kalau kita menempuh jalan ilmu tadi untuk mendapatkan ilmu, maka berarti kita mengagungkan dan memuliakan ilmu. Tapi kalau kita memilih jalan sendiri untuk mendapatkan ilmu, maka kita tidak sampai dan berarti kita tidak mengagungkan ilmu itu sendiri. Likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Segala sesuatu yang dicari itu ada jalannya yang menyampaikan kepadanya. Faman salaka jaddata matlubihi aw qafathu alaih, maka barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan sesuatu tadi, maka dia akan mendapatkan sesuatu tadi. Wa man adala anha lam yadhfar bi matlubihi. Barang siapa yang menyimpang dari jalan tadi, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang dicari. Wa inna lil ilmi tariqan, dan sesungguhnya ilmu juga demikian. Dia punya cara, punya jalan. Man akhta'aha dhalla wa lam yanal maqsud. Barang siapa yang salah dan tidak menempuh jalan tadi, maka dia akan sesat dan dia tidak akan mendapatkan maksudnya. Wa rubbama asaba faidatan qalilah ma'a ta'bin katsir, dan mungkin saja dia mendapatkan faedah karena dia bermajelis ilmu, dia mendapatkan faedah tapi qalilah, tapi sedikit yang dia dapatkan. Berbeda dengan orang yang menempuh jalan yang benar dalam menuntut ilmu, maka dia akan mendapatkan faedah yang banyak. Ma'a ta'bin katsir, disertai dengan capek yang luar biasa. Karena dia tidak menempuh jalannya, akhirnya dia sedikit sekali mendapatkan ilmu tadi dan dia capek. Capek karena dia salah jalan. Seperti orang yang tersesat ingin ke Surabaya misalnya, maka mungkin dia nggak sampai ke Surabaya, atau dia sampai ke Surabaya tapi setelah dia capek, setelah dia muter ke sana kemari baru dia sampai ke Surabaya. Ini semua karena dia tidak mengikuti rambu-rambu, tidak mengikuti jalan. Kalau dia menempuh jalan dalam menuntut ilmu seperti yang ditempuh oleh para ulama, maka insya Allah dia akan sampai kepada ilmu tersebut. Wa qad dzakara hadha at-tariqa bi lafdhin jami'in mani'in Muhammad Murtadha ibnu Muhammad Az-Zabidi, sahibu Tajil Arus, dan telah menyebutkan jalan ini dengan lafaz yang menyeluruh, dan dia lafaz yang menyingkirkan yang bukan masuk di dalamnya, yaitu Muhammad Murtadha ibnu Muhammad Az-Zabidi yang mengarang Tajul Arus fi manzumatin lahu tusamma Alfiyata As-Sanad, yaqulu fiha, di dalam sebuah manzumah yang dinamakan dengan Alfiyatu As-Sanad, beliau mengatakan fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhud min kulli fannin ahsanah. Tidak akan mencapai puncak di dalam 1000 tahun seseorang, maksudnya adalah seseorang yang tidak menempuh jalan ilmu. Meskipun dia belajar 1000 tahun, kalau dia tidak menggunakan, tidak menempuh jalan ilmu, maka dia tidak akan sampai puncaknya. Fakhud, maka beliau memberikan nasihat, maka ambillah min kulli fannin ahsanah. Maka ambillah dari setiap cabang ilmu itu yang paling baik. Apa maksudnya yang paling baik di sini? Bihifdhi matnin jami'in lirrajihi, dengan cara antum menghafal, harus ada menghafalnya. Matnin jami'in lirrajih. Apa yang antum hafal? Apakah sembarang kitab antum hafal? Tidak. Yang antum hafal adalah matan yang menyeluruh, atau matan yang isinya adalah perkara-perkara yang rajih menurut orang-orang yang ahli di dalam bidang tersebut. Karena ini ilmu sudah berlalu bertahun-tahun, dan para ulama yang menekuni bidang tadi, mereka sudah mengetahui mana yang lebih kuat di antara permasalahan-permasalahan tadi. Di sana ada matan, yaitu kitab yang ringkas, isinya adalah ringkasan dari ilmu-ilmu tadi. Dijadikan dalam satu kitab yang ringkas dengan kata-kata yang mudah atau dengan kata-kata yang ringkas, dan isinya adalah perkara-perkara yang lebih kuat di antara permasalahan-permasalahan tadi. Kalau memang di sana ada khilaf, ada permasalahan yang diperselisihkan, maka yang disebutkan dalam kitab tadi enggak semuanya, tapi cukup dengan yang dikuatkan. Ini namanya matan. Berarti di sini jangan sampai kita menghafal
matan yang masih disebutkan di situ khilaf. Carilah matan yang memang dia menyeluruh, ya, diringkas ilmu tadi dalam matan tersebut, dan itu hanya mengumpulkan pendapat-pendapat yang kuat saja. Ta'khudhuhu ala mufidin nasih. Nah, bukan hanya menghafal matan itu saja, tapi engkau membawanya, mempelajarinya kepada orang yang bisa memberikan faedah, orang yang memahami. Ya, berarti antum harus mempelajari matan tadi kepada orang yang memahami matan tadi, yang bisa memberikan antum faedah. Dan dia adalah orang yang nasih, orang yang memang ingin kebaikan untuk antum, ingin antum paham, ingin antum itu beramal, ingin antum berhasil dalam menuntut ilmu. Berarti harus mencari seorang guru yang dia adalah mufidun nasih, dan akan diterangkan oleh beliau di sini apa ini. Fa tariqul ilmi wa jaddatuhu mabniyatun ala amrayn. Maka cara atau jalan menuntut ilmu adalah dibangun di atas dua perkara. Man akhadha bihima kana mu'azziman lil ilmi li'annahu yatlubuhu min haitsu yumkinu al-wusulu ilaih. Barang siapa yang menempuh dua cara tadi atau dua perkara tadi, maka berarti dia mengagungkan ilmu, karena dia mencari ilmu dengan caranya, dengan cara yang memungkinkan dia sampai kepada ilmu tadi. Berarti kalau kita mencari ilmu tapi bukan dengan caranya, itu berarti kita dianggap menghinakan ilmu. Mau mencari ilmu kok bukan dengan cara tadi, dianggap kita ini menghinakan ilmu. Jadi menuntut ilmu harus dengan caranya, dan ini adalah menunjukkan kita itu senang dan kita itu ingin mencapai ilmu tersebut. Fa amma al-amrul awal, maka yang pertama, fa hifdzu matnin jami'an lirrajih. Yang pertama adalah kita menghafal matan yang mencakup atau isinya adalah perkara-perkara yang rajih, yang kuat. Fala budda min hifdzin, maka harus menghafal. Wa man dhanna annahu yanalul ilma bil hifdzin fa innahu yatlubu muhalan. Barang siapa yang menyangka bahwasanya dia bisa mendapatkan ilmu tanpa menghafal, berarti dia sedang mencari sesuatu yang mustahil. Para ulama menghafal, ya, dan yang dihafal matan, dan matan itu adalah perkara yang ringkas. Kalau antum ingin belajar akidah, ya menghafal matan-matan akidah. Antum ingin belajar fikih, ya menghafal matan-matan ringkas tentang masalah fikih yang ada dalam setiap mazhab. Wal mahfuzul muawwal alaihi wal matnul jami' lirrajih ay al mu'tamad 'inda ahli al-fan. Dan yang dihafal adalah matan yang mengumpulkan perkara-perkara yang rajih, maksudnya adalah yang dijadikan pegangan, yang dijadikan tumpuan 'inda ahli al-fan, menurut ulama-ulama yang ada di cabang ilmu tersebut. Jadi mereka semuanya sepakat, ya, dan mereka banyak mensyarah kitab tadi atau matan tadi. Ini menunjukkan bahwasanya kitab ini adalah menjadi pegangan bagi ulama-ulama yang ada di dalam cabang ilmu tadi. Ya, misalnya kalau usul fiqh, di sana ada al-waraqat misalnya. Kalau masalah akidah, di sana ada aqidah wasithiyah atau lum'atul i'tiqad. Ini banyak disyarah oleh para ulama karena ini adalah suatu yang mu'tamad, suatu yang dijadikan pegangan oleh mereka. Ini kita harus semangat untuk menghafalnya. Wa amal amru tsani, adapun yang kedua, fa akhdhuhu ala mufidin nasih, adalah kita mempelajari matan tadi kepada seorang yang bisa memberikan faedah dan dia adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk kita. Fatafza'u ila syaikhin tatafahhamu anhu ma'aniyahu yattasifu bihadainil wasfain. Maka adalah engkau mendatangi seorang guru yang maksud antum mempelajari ilmu tersebut di hadapan beliau adalah ingin memahami maknanya, yang dia memiliki dua sifat ini. Apa sifatnya? Wa awwaluhuma, sifat yang pertama adalah al-ifadah. Dia bisa memberikan faedah ke antum. Wa hiya al-ahliyatu fil ilm fayakunu mimman 'urifa bi talabil ilmi wa talaqihi hatta adraka fasar lahu malakatun qawiyatun fihi. Dia adalah orang yang ahli di dalam ilmu tersebut. Maka beliau adalah termasuk yang dikenal dengan menuntut ilmu. Jadi orangnya memang dikenal sebagai penuntut ilmu, dan dikenal dia menerima ilmu tersebut dari guru-gurunya. Hatta adraka, sampai dia memahami, sehingga dia memiliki malakatun qawiyatun fi, memiliki kemampuan yang kuat di dalam ilmu tersebut. Nah, ini kita harus mencari siapa di antara mereka yang memiliki sifat ini. Wal aslu fi hadha ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin qawiyyin 'an Ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasma'una wa yasma'u minkum wa yasma'u mimman yasma'u minkum. Dalilnya adalah apa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya dengan sanad yang kuat dari Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian mendengar dan didengar dari kalian. Kalian
mendengar, yaitu para sahabat, kalian mendengar dari saya. Wa yusma'u minkum, dan orang yang setelah kalian mendengar dari kalian. Wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Kemudian orang yang datang setelah kalian diambil ilmunya oleh yang setelahnya. Nah, berarti di sini guru ke muridnya, kemudian murid ke muridnya lagi, murid ke muridnya lagi. Ini adalah dalil bahwasanya kita harus mengambil ilmu dari guru, talaqi, ya, bukan membaca sendiri. Wal ibratu bi umumil khitab la bi khususil mukhatab. Dan pelajarannya di sini adalah dengan umumnya ucapan Nabi tadi, bukan khususnya orang yang diajak bicara oleh Nabi. Karena saat itu beliau ketika mengatakan tasma'un, siapa yang diajak bicara? Para sahabat. Tapi yang menjadi pelajaran kita, yang kita ambil pelajaran di sini adalah keumuman ucapan beliau. Ya, jadi tasma'un bukan hanya para sahabat saja, tapi maksudnya adalah umat ini semuanya. Ya, bukan hanya sahabat saja, tapi ini adalah cara umat ini semuanya dalam menuntut ilmu, yaitu dengan dari seorang guru. Fala yazalu min ma'alimil ilmi fi hadhil ummah ayakhudhul khalifu anis salif. Maka di dalam umat ini senantiasa ketika mereka termasuk menara-menara ilmu, cara mereka mendapatkan ilmu adalah yang setelahnya mengambil ilmu dari yang sebelumnya. Seorang murid mengambil ilmu dari gurunya. Dari dulu demikian. Ammal wasfu tsani fa huwa nasihah. Adapun yang kedua, maka guru tersebut dia memiliki nasihah. Apa yang dimaksud dengan nasihah? Wa tajma'u ma'nayaini itsnain. Yang dimaksud dengan nasihat, seorang guru yang bernasihat adalah yang memiliki dua sifat. Ahaduhuma, yang pertama, seorang guru yang nasih, yang menginginkan kebaikan bagi kita. Salahiyatu syekh lil iktida'i bihi. Syekh tersebut, guru tersebut pantas untuk ditiru. Wal ihtida'i bihadi, dia pantas untuk ditiru petunjuknya. Wadallihi wa samtihi, dan juga tingkah lakunya, gerak-geriknya bisa dijadikan contoh bagi yang lain. Itu yang pertama. Wal akhar, adapun yang kedua, sifat yang kedua, yang ini merupakan sifat seorang guru yang nasih. Ma'rifatuhu bi tara'iqit ta'lim. Beliau punya pengalaman bagaimana cara mengajar. Punya pengalaman tentang tara'iqut ta'lim, yaitu cara-cara di dalam mengajar. Bihaitsu yuhsinu ta'limal muta'allim, yaitu mampu mengajarkan atau mengajari orang yang sedang belajar. Mengatur keadaan, oh ini kalau demikian maka diajari demikian. Beliau sudah punya pengalaman untuk mengajar orang yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa, orang yang sebelumnya tidak paham menjadi paham. Karena ada sebagian mungkin secara keilmuan dia bagus diakui, tapi belum tentu beliau bisa mengajarkan kepada orang lain. Tentunya kita belajar ingin mendapatkan faedah. Untuk apa kita duduk lama-lama di situ tapi kita nggak paham? Beliau sebenarnya berilmu, tapi kita nggak paham bagaimana dan apa yang beliau maksud. Tentunya kita ingin mencari seorang guru yang nasih, diantaranya adalah yang memiliki kemampuan untuk mentransfer, menyampaikan ilmu tadi kepada orang lain. Wa ya'rifu ma yasluhu lahu wa ma yadhurru. Guru tersebut mengetahui apa yang baik bagi muridnya dan apa yang memudarati muridnya. Dia tahu, oh ini jangan dibaca dulu. Ini kalau antum ingin memahami lebih dalam, ini yang antum lakukan. Wafqat tarbiyah al-ilmiyah allati dzakaraha Asy-Syatibi fil Muwafaqat, sesuai dengan tarbiyah ilmiah yang disebutkan oleh Asy-Syatibi di dalam Al-Muwafaqat. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.